warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenti Syafitri, NIM 19002017 dari jurusan Administrasi Pendidikan, dan di sini mata kuliah Manajemen Humas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai komunikasi dalam public relation. Nah, menjaga sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga, kita tuh harus membutuhkan yang namanya komunikasi yang terjalin dengan baik juga maka akan berdampak pada keharmonisan suatu hubungan organisasi dengan publik. Nah, di situ tuh ada publik internal maupun eksternal. Nah, komunikasi harus mampu membuat publik memahami pesan yang disampaikan sehingga tercapai hubungan baik antara kedua belah pihak, antara tuh si publik dan sebuah lembaga gitu kan. Nah, dengan demikian publik bisa menangkap. Publik merupakan kesan positif dari organisasi. Nah, public relation ataupun komunikator juga memungkinkan berbagai memberikan umpan balik kepada publik, sehingga publik dapat dengan leluasa menanggapi pesan dari organisasi dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka keluhkan. Nah, respon seorang public tersebut akan ditindaklanjuti agar publik merasa puas atas apa yang dilakukan organisasi terhadap sebuah pihak. Nah, adapun model komunikasi dalam public relation itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber, yang mana sumber itu merupakan identifikasi ataupun pejabat atau pimpinan dari public relation yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang kedua yaitu pesan merupakan gagasan komunikator atau sumber yang berupa informasi maupun pengetahuan, ajakan ataupun bujukan. Yang ketiga yaitu penerima merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator. Nah, yang keempat itu namanya channel atau saluran. Channel ini bisa berupa media yang digunakan oleh komunikator. Nah, yang kelima itu namanya efek atau efek. Efek itu merupakan suatu dampak yang terjadi dalam suatu lembaga atau dampak dari sebuah proses penyampaian pesan-pesan yang telah disampaikan. Nah, yang mana pesan tersebut bisa berakibat positif maupun negatif dari tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. Nah, dampak inilah untuk meletakkan hubungan antara anggota serta hubungan dengan publiknya. Maka salah satu alat yang digunakan adalah dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk mencapai persepsi atau pengertian yang sama. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk komunikasi dalam public relation. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang. Nah, komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal kita. Nah, yang kedua itu namanya komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang, lebih dari satu orang, kan, di dalam suatu kelompok atau rapat maupun pertemuan. Nah, komunikasi kelompok ini juga bisa dikatakan komunikasi tatap muka. Peserta komunikasi lebih dari 2 orang dan memiliki suasana dan susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, yang ketiga itu komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi itu merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Nah, organisasi sendiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Nah, di sini juga ada efektivitas dalam komunikasi. Yang pertama yaitu efektivitas dalam komunikasi yaitu keterbukaan, di mana sikap terbuka mendorong tumbuhnya pengertian, saling menghargai, dan saling mengembangkan hubungan antar pribadi.
komunikator dan komunikan saling mengungkapkan ide, bahkan permasalahan secara bebas dan terbuka tanpa rasa takut ataupun malu. Yang kedua yaitu empati. Maksud dari rasa empati itu mengetahui apa sih yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu. Nah, kita mampu merasakan seperti orang lain itu dan rasakan dari sudut pandang orang lain itu. Nah, yang ketiga itu namanya perilaku positif kita. Maksudnya di sini perilaku positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan pribadi. Dalam bentuk sikap maksudnya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi harus memiliki perasaan dan pikiran yang positif, yang baik-baik. Nah, yang keempat itu sikap mendukung atau sportif. Di sini hubungan komunikasi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung, artinya masing-masing pihak saling mendukung dan berkomunikasi, memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. Nah, yang kelima itu namanya kesetaraan. Nah, maksud kesetaraan di sini tuh lebih efektif bila suasananya serta karena kedua belah pihak tuh sama-sama bernilai dan berharga dan sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk disumbangkan, seperti kesamaan pendapat, sikap, usia maupun yang lainnya. Nah, di sini juga ada strategi public relation dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ada public atau publication. Nah, maksudnya di sini menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi melalui media massa tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan yang pantas untuk diketahui oleh pihak publik. Nah, yang kedua itu event. Maksudnya di sini membuka suatu event untuk bisa memberikan dampak yang positif yang mengundang publik sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Opini itu yang untuk yang baik-baik gitu kan. Yang ketiga yaitu news. Nah, maksudnya di sini menciptakan berita melalui media tertentu mengacu pada teknis penulisan yang baik, itu seperti 5W, 1H plus 1H ataupun bisa mengundang wartawan. Yang terakhir itu lobby. Maksud dari lobby di sini keterampilan untuk melobi secara pendekatan pada sebuah klien pribadi dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan sebagai seorang public relation. Nah, karena tujuan dari lobby adalah mencapai kesepakatan ataupun suatu dukungan untuk suatu penyelenggaraan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.